Seperti yang kita ketahui secara umum, bahwa kerja detektif berusaha mengungkap kebenaran pelanggaran hukum yang dilakukan sekelompok orang yang sekilas akan sulit diungkap karena permukaan kejahatan telah dimanipulasi oleh mereka yang ingin menghindar dari jerat hukum. Ada banyak sekali jenis game PC di luar sana yang mengharuskan kita mencari tempat secara diam-diam atau menginterogasi seseorang untuk mencari jawaban. Beberapa orang menyebut ini sebagai game misteri, sementara yang lain tentu saja banyak yang menyebutnya sebagai game detektif. Game detektif adalah game yang tepat untuk para penggemar yang menyukai cerita detektif serta permainan teka-teki yang menyenangkan. Game-game ini mengharuskan para playernya untuk mengejar pembunuh berbahaya, menjadi detektif swasta, atau menjadi polisi pemberontak yang bermain dengan aturannya sendiri. Nah, berikut ini ada 8 game detektif terbaik di PC yang akan kami bahas di dalam video kali ini. Black Mask, put a bounty on my head. Where is he? I don't keep tabs on every geezer with a grudge. You're not a popular bloke in this town. Yang pertama ada Batman Arkham. Game detektif pertama adalah series game Batman Arkham. Di antaranya adalah Batman Arkham Origin, Batman Arkham Knight, dan Batman Arkham City. Game ini sangat banyak sekali menceritakan sisi detektif dari seorang Batman. Kamu juga bakal berhadapan dengan beberapa musuh besar seperti Joker dan Scarecrow, memecahkan teka-teki dari Rattlers, serta ada hidden Easter egg saat menjalankan misinya. Selain itu, ada banyak sekali sudut celah yang bisa dijelajahi di kota saat menghindar dari musuh. Di game ini juga kamu bakal bertemu dengan karakter DC lainnya seperti Superman dan Flash. Dengan ditunjukkannya kota Metropolis dan Keystone, kamu juga bakal bertemu dengan Lex Luthor, Martian Manhunter, Swamp-Thing, Huntress, dan John Constantine sebagai cameo. Bagi kamu pencinta DC, game ini worth it banget buat kamu mainkan. Game selanjutnya ada L.A. Noire. Game kedua ini merupakan game dari Rockstar Games yang menceritakan tentang seorang detektif polisi bernama Cole Phillips dengan latar belakang di Los Angeles pada tahun 1940-an. Misinya adalah kamu harus memecahkan kasus-kasus kejahatan yang berhubungan dengan beberapa tokoh petinggi di kota Los Angeles yang busuk dan korup. Namun sayangnya, game ini tidak pantas dimainkan oleh kamu yang belum cukup umur karena game ini banyak sekali menghadirkan semua elemen secara eksplisit. Kamu bakalan melihat banyak darah, mayat yang tersayat, serta beberapa hal kejam lainnya. Bagi kamu yang tidak bisa melihat darah dan hal-hal sadis lainnya, kamu tidak disarankan untuk memainkan game yang satu ini. Selanjutnya ada game The Wolf Among Us. Game ketiga kali ini adalah game dari Telltale yang menceritakan tentang seorang serif manusia serigala yang berasal dari Fablet One. Bernama Bigby Wolf atau yang dikenal sebagai Big Bad Wolf. Tugasnya adalah kamu harus memecahkan berbagai bisnis kotor serta kasus pembunuhan yang terjadi di dunia dongeng dan mitos-mitos yang hanya diceritakan di cerita rakyat sekalipun. Di game ini, Bigby Wolf akan dibantu oleh Snow White atau si putri salju untuk memecahkan semua kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Fablet One. Di sini kamu juga bakalan melihat sudut pandang baru tentang karakter-karakter dongeng kesukaanmu yang lebih gelap dan dewasa. Selanjutnya ada Life is Strange. Game berikutnya ialah game detektif yang menceritakan tentang Max yang kembali ke kota asalnya, Arcadia Bay. Di sini ia bertemu dengan sahabat lamanya, Chloe. Max juga baru menyadari bahwa ia memiliki kekuatan yang bisa memundurkan waktu dengan parameter yang berbeda-beda setelah ia bangun dari mimpinya yang aneh. Ia juga bermimpi tentang Chloe yang terbunuh di toilet kampusnya. Dengan kekuatan yang ia miliki, dia dan Chloe bersama-sama membantu memecahkan kasus seorang gadis yang hilang bernama Rachel Amber, gadis terpopuler di kampus Blackwell. Di sini Max juga menemukan bahwa Chloe adalah bukan Chloe yang dulu.
Ia tumbuh sebagai wanita yang liar karena perceraian kedua orang tuanya. Selanjutnya ada game The Vanishing of Ethan Carter. Dalam game kali ini, kamu harus menyelesaikan kasus pembunuhannya yang brutal yang terjadi di kota Red Creek Valley. Paul Prospero, seorang detektif paranormal yang mendapat surat mengganggu dari Ethan yang meminta tolong bahwa ia telah terjebak dalam sebuah masalah. Di game ini, Paul Prospero juga ditugaskan untuk berjalan-jalan dan memecahkan puzzle. Paul akan berhadapan dengan beberapa kasus pembunuhan di mana dia harus membutuhkan kekuatan mistis agar bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Di sini kamu juga diharuskan untuk memasuki dunia arwah dan menyusun puzzle-puzzle yang mengarah ke sebuah kronologi kejadian pembunuhan. Selanjutnya ada game Sherlock Holmes Chapter 1. Game ke-6 ini adalah game diciptakan oleh Frogwares yang diangkat dari film dan novel misteri Sherlock Holmes. Game yang berlatar belakang di awal abad ke-19 ini bercerita tentang Holmes yang berjuang untuk membuktikan keahliannya dan melakukan perjalanan ke Mediterania untuk menyelidiki kematian ibunya. Game ini merupakan cerita original dari Sherlock Holmes. Di sini Holmes juga ditugaskan untuk berpetualang memecahkan kasus-kasus rumit. Mulai dari bertemu saksi, merangkai alur kejadian, mencocokkan data di kepolisian serta pekerjaan detektif lainnya. Namun, Holmes juga harus bekerja keras untuk mendapatkan semua petunjuk di game ini. Selanjutnya ada game Disco Elysium The Final Cut. Game ketujuh ini sangat unik. Dengan berlatar belakang tahun 70-an, game ini merupakan game RPG detektif yang mempunyai sistem keterampilan yang unik. Game ini menceritakan seorang polisi tanpa nama yang terbangun di sebuah kamar hotel yang berantakan dan dipenuhi botol-botol berserakan. Ia juga tidak mengenal siapa dirinya dan mengapa dirinya ada di ruangan itu. Di sini sang polisi bakal bertemu dengan partner investigasinya, Kim Kitsuragi. Kitsuragi menjelaskan kepada si polisi bahwa sang polisi harus menetap di Reva Hall selama beberapa hari untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan brutal yang terjadi di belakang hotel. Hal ini terjadi karena sebuah konflik di kota tersebut. Selain itu, sang karakter utama juga harus membuka tabir misteri soal jati dirinya sendiri. Yang terakhir, ada game Lost Judgment. Game terakhir kali ini adalah sequel dari Judgment dan juga merupakan spin-off dari Yakuza. Game ini masih bercerita tentang detektif swasta Takayuki Yagami yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual dan bullying di sekolah. Di sini ia juga harus memutuskan apakah dia akan mengejar keadilannya sendiri atau hanya menegakkan hukum. Satu hal yang membedakan game ini dengan game pendahulunya adalah jalan ceritanya yang lebih gelap dan brutal serta dilengkapi dengan humor dan beberapa keanehan di game ini. Hal ini tentu saja membuat para fans semakin penasaran dengan game mafia ini. Itulah 8 rekomendasi game detektif terbaik di PC yang bisa kamu mainkan sekarang juga. Kira-kira mana nih game yang pernah kamu coba dan membuatmu tertarik? Kamu bisa memberikan pendapatmu di komentar ya.